PT Bahana TCW Investment Management menilai kebijakan OJK memfasilitasi lahirnya instrumen investasi baru, seperti reksadana syariah berbasis luar negeri, akan memberikan alternatif pilihan bagi investor dalam mendiversifikasi jenis investasi. Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management, Edward P. Lubis memastikan, Bahana sendiri akan meluncurkan produk reksadana syariah berbasis luar negeri pada semester kedua tahun ini. Kita lagi mempersiapkan ya, ada beberapa pelaku yang sudah meluncurkan ya, beberapa manajer. Ya kita yakin akan banyak lagi nih manajer yang akan meluncurkan produk yang tahun ini pasti ya. Iya. Kita harapkan di pertengahan kuartal awal kuartal kedua ya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, dana kelolaan hingga akhir tahun lalu sebesar 30 triliun rupiah. Tahun ini perusahaan optimis bisa mencapai 34 triliun rupiah. Optimisme tersebut terlihat dari beberapa faktor. Di antaranya mulai adanya penguatan dari pasar, membaiknya kondisi makroekonomi Indonesia. Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Market Now sesi pertama segmen IDX First Session Closing. Saya masih bersama Bapak Gema Guyardi, Associate Director UOB Kay Hian Securities dan juga Presiden Direktur dari Astronaci International. Jangan lupa Anda juga dapat ikut memberikan komentar dan pertanyaan mengenai topik kali ini di akun Twitter kami @IDX_channel. Ya, Pak Gema. ISG kita cukup membingungkan kayak merah hijau. Nah, ini sentimen apa sih kira-kira yang membuat ISG kita saat ini seperti ini, Pak? Oke, selamat pagi pemirsa. Sentimen yang kita lihat sekarang adalah sentimen recovery atas kagetnya market dengan kasus NIM Bank yang waktu lalu, dan kemarin beberapa berita sudah disampaikan bahwa BI tidak melakukan regulator kepada NIM ya, sehingga market harusnya mulai akan pulih kembali dan ini mencoba untuk kembali naik. Berdasarkan siklus dari Astronaci, kita melihat bahwa ini sudah saatnya untuk market kembali membentuk bottoming dan kemudian naik kembali ke atas. Ada siklus full moon phase yang baru terjadi 1-2 hari yang lalu. Ini harusnya akan menahan penurunan market khususnya dari banking. Kalau kita lihat mungkin banking belum naik, tetapi bukan berarti dia tidak naik. Setidaknya dia tidak turun lebih dalam lagi ya. Kalau kita comparing dengan CPO dan seterusnya, mereka lebih terkena dampak karena sangat erat hubungannya dengan volatility dari oil. Kalau kita lihat US market tadi malam dari minus 200 tiba-tiba plus 50. Jadi kalau market kita sekarang hanya bergerak antara 1-2 poin saja, itu sudah blessing buat kita hari ini untuk tidak turun lebih dalam. Oke, sudah blessing walaupun pergerakannya sempit sekali hari ini. Problem ya? Kan tidak turun dan saham-saham bagusnya juga ya fine gitu ya, nggak ada masalah. Ya kita tahu kemarin sempat turun cukup dalam, kemudian berhasil rebound walaupun sedikit dan betul. Sekarang melanjutkan penguatan. Artinya sudah ada potensi untuk kenaikan lebih lanjut ini untuk ISG kita. Ya harusnya, karena pada dasarnya kalau kita amati betul-betul indeks kita ini masih bergerak di dalam tren bullish yang baru. Ya tidak ada yang namanya sebuah kenaikan tanpa ada penurunan, dan ini harus dibiasakan bahwa pelemahan-pelemahan seperti ini bukan berarti market itu aneh kalau hijau. Jadi selalu orang bertanya, hijau sentimen apa? Merah sentimen apa? Kita nggak bisa tiap hari nyariin sentimen seperti itu. Karena pada dasarnya market kita mesti lihat dalam skala yang lebih besar ya. Hijau merah itu wajar, ada orang profit taking dan ada orang beli kan. Tapi pada akhirnya kita melihat sebuah tendensi bahwa ini market tetap akan mengarah ke atas. Dan kalau berdasarkan siklus planetary yang kita lihat full moon phase kemarin tanggal 25 bottoming, dan seharusnya indeks masih akan terus menguat. Dan kebetulan ada berita ya bahwa Pertamax mau diturunkan ya. Kebanyakan market kita itu sangat sensitif dengan BBM. Jadi BBM naik, marketnya shock. Kalau BBM udah harus dinaikkan, ternyata tidak dinaikkan malah turun ya. Ini memang menarik marketnya gitu. Nah, secara keseluruhan kita tetap percaya bahwa 4.900 masih bisa dicapai, dan tanggal pembalikan arah berikutnya itu kurang lebih tanggal 29 nanti. Oke, masih ada ruang sampai ke 4.900 ya. Cukup optimis sekali ya, Pak Gema di tengah para analis memperkirakan mungkin 4.700 sudah mungkin bisa bagus ya, tetapi sampai 4.700 is a matter of 50 points dari sekarang. Terlalu sempit kalau kita memberikan target 50 poin. Ya. Oke, nah kemudian artinya perekonomian Indonesia sekarang sudah dibilang cukup stabil belum sih Pak? Kalau ISG kita mungkin saat ini juga tidak turunnya terlalu dalam ya? Kalau kita melihat ekonomi yang sebenarnya, pasar modal itu merupakan barometer ekonomi di suatu negara. Memang dia seperti tameng atau benteng pertahanan pertama.
Nah, market kita kan nggak crash, tidak sejelek Shanghai. Kalau Anda melihat bursa Shanghai itu disaster. Anda ngelihat ke Thailand, ke SET itu juga jelek, ke Filipina itu juga nggak begitu bagus. Market kita masih bagus. Terus paling gampang kalau kita bicara tentang ekonomi, Anda boleh jalan-jalan ke mall, ke Pacific Place atau ke tempat-tempat lain Senayan atau mana, Anda akan lihat bahwa semuanya masih spending. Dan selama spending, artinya walaupun katanya ekonomi sedang melambat, tetapi mereka tidak mengurangi gaya hidup dan mereka terus spending. Artinya masih ada turnover di ekonomi Indonesia. Tidak seperti tahun 98, tidak seperti tahun 2008, BI tidak melakukan pencegahan kredit untuk KPR, kredit modal kerja masih dilakukan. Ya, so everything fine secara garis besar. Tetapi pergerakan kecil-kecilnya, ada pembatasan ini, pembatasan itu. Nah, ini akan menjadi noise di market kan. But overall kita percaya bahwa sampai nanti matahari meninggalkan Aries, ya, itu kurang lebih 20 hari, 30 hari bursa dari sekarang, baru mungkin akan mulai pergolakan yang lebih berbahaya daripada sekarang. Oke, akan mungkin mengkhawatirkan ya untuk medium term investment untuk bursa kita? Ya, setidaknya ada satu koreksi yang lebih besar dari semua yang pernah Anda lihat dalam waktu 3 bulan terakhir. Wah, ini cukup mengkhawatirkan dong Pak, kalau sudah ada sinyal bahwa market nanti akan bearish, mungkin 20 hari perdagangan setelah hari ini, begitu ya kurang Pak? lebih bulan-bulan April ya. Bulan April. Ya, April itu adalah momen golden kita gitu. Jadi yang apa yang kita sudah tanam sekarang, kita akan harvesting nanti pada saat bulan-bulan itu. Nah, tanggalnya saya belum bisa berikan secara spesifik, karena itu tadi nanti orang khawatir pada jual semua. Tetapi pada dasarnya kita memberikan satu gambaran seperti map atau GPS terlebih dahulu. Market kita sekarang mengkhawatirkan tidak. Kalau tiap hari hanya lihat merah hijau, everything fine. Gak ada masalah. Unilever juga masih terus mau naik. Ya kan, BRI masih ada target atas yang dia harus penuhi. Oke, kalau April Pak Gema memperkirakan market akan bearish, kita tahu tidak akan bukan bearish. Bukan bearish, maksudnya akan terjadi koreksi mungkin ya. Koreksi bisa setiap waktu, tetapi di bulan April harga target price yang kita harapkan itu akan tercapai. Nah, kalau target price misalnya kita bilang IHSG 4.900 tercapai nih di bulan April 4.900, terus ngapain habis itu? Kan pasti turun kan? Nah, kalau dia lagi turun, pertanyaannya adalah penurunannya keras atau tidak. Nah, ini yang kita lihat, ada kemungkinan penurunannya lebih keras daripada yang kemarin-kemarin. Jadi kalau kemarin Anda ngelihat IHSG 1%, 2%, ya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang mungkin nanti akan terjadi gitu ya. Anda mesti siap minus 3% lagi. Tapi kembali lagi, kalau Anda sudah tahu time-nya, pada saat harga benar-benar lagi di peak Anda jual, dan kemudian waktu dia turun, tanggal berapa sih ending dari penurunannya, kita beli, profitable. Oke, April, Mei itu kita tahu banyak yang membagikan dividen, Pak Gema. Nah, ini apakah bisa anomali terhadap adanya dividen seperti itu, Pak? Dividen adalah pelengkapnya. Jadi pengkonfirmatornya dengan adanya estimasi kita di bulan itu akan terjadi peak performance yang paling puncak dan kemudian turun, itu adalah dividen reasonnya. Jadi setelah bagi dividen, mostly saham itu turun. Oke. Gitu. Nah, lalu apa yang harus dicermati oleh para investor melihat 20 hari lagi ya setelah perdagangan itu, nanti kira-kira setelah menembus 4.900 akan terjadi koreksi besar atau tidak, mungkin nanti kita akan... Ya, next update lah ya. Tapi setidaknya satu gambaran, kita harapkan kan indeks ini mau naik. Ya, nggak ada sih investor yang mau ngarepin bahwa indeks cuma berhenti di 4.700. Doesn't make sense kalau dia cuma berhenti di situ. Ya, masih ada peluang yang cukup baik secara price action analysis maupun dari konsensus analis-analis fundamental dengan valuasinya, mereka masih percaya bahwa market kita masih bisa up ya. Dan pada saat itu ya nanti kita tunggu di bulan April itu nanti estimate-nya di berapa. Pattern analysis base minimal 4.900 harusnya bisa tercapai gitu. Oke, strategi yang mungkin bisa diterapkan saat ini untuk bagaimana mengantisipasi jangan sampai nanti kita mengalami kerugian yang tidak diinginkan pada bulan April nanti, Pak Gema. Satu-satunya kerugian yang akan Anda alami di bulan April adalah pada saat indeks 4.900 dan Anda tidak punya barang sama sekali. Ya, karena... strateginya seperti apa Pak Gema? Tahan dulu, kita bahas saja jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Market Now, sesi pertama segmen IDX First Session Closing. Saya masih bersama Bapak Gema Guyardi, Associate Director UOB Kay Hian Securities, dan juga Presiden Direktur Astronaci International. Jangan lupa Anda juga dapat ikut memberikan komentar dan pertanyaan mengenai topik kali ini di akun Twitter kami @IDX_channel. Pak Gema, ini sangat menarik ya Pak Gema, mungkin memperkirakan nanti setelah tembus 4.900 akan terjadi koreksi besar atau tidak, mungkin kita nanti akan lihat. Strategi yang mungkin bisa diterapkan para investor saat ini untuk menghadapi antisipasi juga bulan April seperti apa Pak Gema? Jadi prinsipnya seperti saya tadi sampaikan bahwa salah satu kerugian yang pasti akan mereka alami di bulan April adalah pada saat indeks 4.900 dan mereka tidak punya saham apapun, karena saat ini mereka selalu ketakutan ini dan itu, mereka tidak mengambil keputusan karena memang pada dasarnya hanya ada satu cara untuk Anda supaya tidak rugi.
Satu cara, dan itu pasti, tidak usah beli, pasti nggak rugi, ya kan? Pada saat kita beli, pasti ada kemungkinan rugi. Nah, strateginya adalah kita tidak boleh takut. Jadi pada saat kita melihat big picture-nya ini adalah bullish, setidaknya kita harus percaya bahwa ini market masih bullish. Setiap kali indeks lagi merah, hunting. Ya. Oke, huntingnya di saham-saham atau mungkin emiten sektor apa kita bahas mungkin setelah kita lihat saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers dan juga top losers. Pemirsa bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, apa saja saham-saham yang mengalami penguatan ya di tengah ISG yang mungkin kembali rebound saat ini? Ada Bank Mandiri ya, BMTR menguat 8,39%. Kemudian ada Meta yang menguat 7,37%. Kemudian disusul MNCN 3,87%. Kemudian di sektor consumer ada Unilever yang menguat 1,43%. Ali melemah 8,6%. Kemudian dari sektor perbankan, BBNI melemah 2,54%, disusul dengan Sril yang melemah 1,58%, dan terakhir ada emiten pertambangan PTBA yang melemah 1,22%. Pak Gema, ada BMTR yang menguat paling tinggi pada perdagangan saat ini 8,39%. Cukup menarik untuk BMTR untuk dicermati. BMTR setelah bergerak di dalam fase bearish yang cukup panjang, saat ini akan mencoba kembali untuk show ya, dan target kita adalah 1000 untuk BMTR ini. Oke, targetnya 1000 untuk BMTR. Mungkin sekarang sudah naiknya cukup signifikan 8,39%. Ya, sekarang masih 840-an ya. 840, lalu strateginya bagaimana nih untuk masuk ke BMTR di tengah sudah ada penguatan cukup tinggi saat Kita ini? bisa lihat bahwa BMTR ini bukan saham yang menjadi market mover. Jadi dia memiliki karakternya sendiri, dia akan jalan kapanpun dia mau, dia tidak peduli dengan market, dan sektornya juga bukan merupakan major sektor ya. Telekomunikasi itu juga bukan termasuk major sektor, terus media juga bukan major sektor, sehingga dia bisa bergerak anytime. Dan kalau memang investor sudah terbiasa untuk trading di sini, Anda bisa mulai masuk antara 830 sampai 850. Target price-nya kita bisa lihat untuk saat ini adalah Rp1.000. Sementara di situ dulu. Oke, targetnya sampai di 1000. Masih ada ruang kenaikan untuk BMTR ya. Tetapi ini kita lihat trennya sepertinya sempat bearish, kemudian ada menguat sesaat, kemudian bearish kembali. Ini cukup mengkhawatirkan tidak sih Pak untuk kalau kita koleksi untuk medium term atau long term investment, atau untuk hanya trading saja? Long term investment belum saatnya saham ini untuk di-collect karena belum mature pattern bullishnya dan masih berjuang untuk kembali melakukan akumulasi. Secara fase akumulasi ini akan terjadi dan belum akan terlihat untuk saat ini, sehingga untuk Anda buy on weakness dalam mid term tidak disarankan. Oke, Anda tidak menyarankan untuk BMTR, artinya untuk memanfaatkan peluang jangka pendek saja nih, ada terjadi kenaikan mungkin sampai ke 1000 nanti ya, bisa. Itu udah very good ya, 10% lebih loh. Oke, itu untuk BMTR. Kemudian selanjutnya tadi ada Meta. Meta juga cukup signifikan naiknya 7,37% saat ini. Menarik juga untuk Meta di koleksi jangka pendek, Pak Gema. Saya tidak begitu setuju dengan Meta untuk di koleksi jangka pendek, dan konsepnya adalah investment karena satu, trennya juga belum kembali menjadi bullish, dan kemudian saham Meta ini sangat volatile, sehingga untuk membeli saham Meta kita perlukan berikan sebuah disclaimer ya. Disclaimernya adalah bagi Anda yang memang sudah terbiasa dengan saham-saham di bawah Rp200, volatility-nya luar biasa, dan apabila memang Anda ingin melakukan trading selama Meta tidak turun di bawah 90, masih boleh dipertimbangkan. Oke, selama Meta tidak turun di bawah 90 masih bisa dipertimbangkan ya. Mungkin kalau mau
take profit di jangka pendek saja, kira-kira di berapa nih Pak resisten terdekatnya Pak? 115. 115 ya, 90 sampai 115 itu dia untuk Meta, tetapi Bapak tidak menyarankan untuk trading walaupun invest. Karena kita lagi di golden zone, akan banyak saham-saham big caps yang akan memberikan return yang lumayan. Ada juga trader yang memang sukanya saham kecil karena merasa oke, saya tidak punya modal yang cukup besar, kemudian saya butuh volatility, itu different story. Tetapi saya memberikan sebuah mainstream way untuk investment yang baik dan benar setahun dengan asumsi growth 25-30%, mungkin ada yang expect 80%. Jadi saya batasi, apa yang akan saya sampaikan adalah apabila Anda expected return-nya adalah 25-30% dan lebih ke arah swing trading, maka saham-saham seperti Meta boleh dibeli, hanya mungkin 10-15% dari portofolio. Oke, 10-15% dari portofolio, sedikit saja ya untuk saham-saham seperti ini. Kita beralih ke media Nusantara Citra yang hari ini juga menguat 3,87%. Mungkin menarik nih untuk MNCN ya. Nah, MNCN oke, jadi kalau saham-saham memang yang second liner, saya percaya bahwa MNCN bisa memberikan return ya, targetnya 1920 untuk saat ini. Oke, 1920 untuk MNCN sudah ada tren bullish. Yap, ini sudah masuk tren bullish baru, betul. Ada tren bullish baru untuk media Nusantara Citra. Targetnya di berapa, Pak? 1920 sampai dalam jangka waktu 4 minggu ke depan. Jangka waktu 4 minggu ke depan bisa mencapai 1920. Tapi sepertinya kenaikannya dalam beberapa hari ini sudah cukup signifikan. Apakah akan ada potensi bahwa dia akan berbalik arah, artinya akan membentuk pola bearish? Tidak ada pola bearish, ini baru bermula bearish. Jadi penurunan itu tidak selalu bearish. Jadi kita mesti hati-hati menggunakan nomenklatur nih. Kebanyakan orang selalu bilang bullish dan bearish. Pokoknya merah itu bearish, hijau itu bullish, tidak seperti itu. Ini adalah market yang sedang berada di dalam trend bullish awal ya, dan kemudian pada saat dia nanti mengalami sebuah pelemahan, itu bukan bearish, tetapi itu merupakan secondary reaction atau reaksi dari kenaikan, dan kita boleh melakukan buy on weakness. Karena konsepnya kalau kita sudah bilang ini adalah bearish, nggak ada yang berani masuk. Jadi untuk MNCN ini awal mula tren bullish baru dengan target 1920, artinya sebelum mencapai 1920 akan mungkin terjadi pelemahan tetapi tidak signifikan. Tetapi pada saat dia sudah mencapai minimal 1850, bisa terjadi sebuah koreksi yang cukup dalam, misalnya 3-5% yang membuat semua orang panik gitu ya. Oke, masuk di berapa nih untuk MNCN kalau ingin masuk saat ini, Pak? Untuk hari ini kita tidak bisa masuk karena tidak ada entry point untuk masuk. Tetapi harusnya kalau ini sebagai education, tanggal 18 Februari itu ada sebuah resisten yang akhirnya ditembus tanggal 23 Februari. Harusnya entry-nya tanggal 23 Februari. Tetapi untuk saat ini belum ada titik entry karena ini merupakan sebuah kelanjutan dari yang kemarin. Maka akan sangat berbahaya kalau investor masuk di sini, begitu besok ada turning point, walaupun pelemahan dikit, mereka akan mengalami kerugian. Oke, gitu. Sudah terlambat seperti yang mau masuk di MNCN, tunggu sampai koreksi dulu ya untuk MNCN. Kita beralih ke saham consumer, ada Unilever menguat 1,43%. Kita tahu Unilever ini jadi sektor yang paling menguat ya di perdagangan saat ini. Apakah sentimen akan menurunkan BBM itu akan meningkatkan daya beli masyarakat? Artinya saham-saham consumer seperti ini juga terkena imbas positif, Pak Gema? Ya, consumer selalu akan dekat-dekat dengan hal-hal seperti itu ya. Dan saya percaya bahwa Unilever masih ada upside opportunity, setidaknya 46.000 itu masih bisa dicapai. Yang harus Anda lakukan adalah cara bermain di fluktuasi harga Unilever ini. Pada saat dia merah, dia terjatuh dalam waktu 2-3 hari, itu adalah kesempatan kita untuk masuk. Itu adalah strategi untuk di Unilever. Oke, trennya sendiri untuk Unilever memang ke arah bullish begitu setelah bullish trend, dan di weekly chart itu ada descending broadening wedge yang akan membawa harga ini terus minimal ke 46.000, dan itu masih ada kurang lebih 4.000 ya, 10% lagi dari sekarang ya. Karena ini akan all time high tahun ini saham ini. Oke, masih ada 10% ruang kenaikannya ya sampai ke angka 46.000 untuk Unilever. Masuk mungkin saat ini bisa, atau seperti MNCN ini sudah terlambat saat ini, Pak? Sekarang mulai masuk bertahap ya, karena kemarin baru terkoreksi dan hari ini kembali 40.350 sampai 42.900. Oke lah, di dalam range ini masih bisa kita masuk bertahap. Jadi Anda antisipasi, ingat strategi beli di Unilever
begitu dia merah 2 hari mulai kita masuk balik ke pasar. Oke, gitu. tunggu koreksi mungkin sampai 2 hari baru bisa Tapi kalau koreksi. mungkin sibuk, sometimes investor tuh sibuk waktu dia koreksi meeting atau dan seterusnya. Sekarang bisa mulai masuk sebagian terlebih dahulu dan nanti waktu di bawah kita bisa tambah posisi. Oke, gitu. itu dia strategi untuk Unilever. Lalu bagaimana dengan saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam? Astra Agrolesari, ada BBNI, Sril, PTBA. Kita bahas usai jeda berikut. Pak Gema, pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Market Now, sesi pertama segmen IDX First Session Closing. Saya masih bersama Bapak Gema Guyardi, Associate Director UOB Kay Hian Securities dan juga Presiden Direktur Astronaci International. Jangan lupa Anda juga dapat ikut memberikan komentar dan pertanyaan mengenai topik kali ini di akun Twitter kami di @idx_channel. Pemirsa, berikut aksi bisnis sejumlah emiten yang kami rangkum dalam Listed Companies Update. Yang pertama ada PT PP Property Tbk atau PPRO mendapatkan pinjaman bilateral dari PT ICBC Indonesia senilai 400 miliar rupiah. Pinjaman ini merupakan bagian kerjasama kedua perusahaan. Bank Tiongkok itu berkomitmen meningkatkan penyaluran pinjaman untuk sektor infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya ada PT El Nusa Tbk yang membukukan penurunan pendapatan sebesar 8,28% sepanjang tahun lalu. Pendapatan pencapaian 375,36 miliar rupiah. Meski pendapatan turun, aset perusahaan naik dari 4,25 triliun rupiah menjadi 4,4 triliun rupiah. Selanjutnya PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA akan membangun proyek kota fashion pertama di Indonesia. Perusahaan menghabiskan dana sekitar 20 triliun rupiah untuk merealisasikan proyek yang berlokasi di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah itu. Selanjutnya PT Merck Indonesia Tbk atau Merck akan berencana memperluas jangkauan pasar ke sejumlah negara di Asia Tenggara, terutama ASEAN. Selanjutnya emiten farmasi ini menjajaki potensi pasar di Rusia, Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait. Saat ini sekitar 34% nilai penjualan Merck diperoleh dari ekspor. Ya, pemirsa kembali berbincang bersama Bapak Gema Guyardi. Pak Gema, kalau kita perhatikan tadi Listed Companies Update yang pertama ada PT PP Property. Properti saat ini digadang-gadang menjadi primadona. Di tengah kemarin ada undang-undang Tapera yang dikatakan memberikan sentimen positif ya untuk emiten properti. Nah, salah satunya ini ada PT PP Property yang mendapatkan pinjaman bilateral 400 miliar rupiah. Nah, ini cukup menarik untuk dicermati untuk PT PP Property. PPRO ini merupakan emiten baru yang pada saat dia listed itu pada saat siklus Mercury retrograde, kita tidak terlalu suka dengan saham-saham yang go publiknya dalam kondisi siklus financial astrologi seperti ini karena tendensinya dia akan bergerak di dalam trend sideways yang cukup panjang. Dan sekarang dia juga belum bisa keluar daripada harga tertinggi sejak dia IPO di 250. Ada tendensi dia memang naik tetapi lebih besar peluangnya dia hanya akan bergerak sideways antara 175 sampai 210 dan resisten terdekatnya adalah 210 ya. Kita akan berikan toleransi sampai 230. Jadi ini yang perlu diwaspadai walaupun newsnya bagus tetapi belum tentu sahamnya ini akan terus menguat begitu. Oke, ini tidak serta-merta memberikan sentimen positif ya untuk PPRO khususnya di sektor properti. Artinya Anda tidak merekomendasikan untuk masuk ke PPRO? Tidak. 175 sampai 210 targetnya, target price-nya. Hindari untuk PPRO Betul. saat ini? Saat ini ya hindari kecuali memang mau spekulasi ya, mau trading spekulasi dan udah biasa dengan pergerakannya. Sistem trading untuk di PPRO buy on breakout di atas 201 Anda bisa masuk. Oke, itu dia untuk PPRO. Anda tidak merekomendasikan masuk di emiten properti yaitu PPRO. Selanjutnya ada Elsa yang membukukan penurunan pendapatan 8,28%, cukup dalam ya penurunan pendapatannya saat ini. Mungkin sama seperti PT PP Property yang Anda tidak merekomendasikan dan sebaiknya dihindari saja emiten ini. Untuk Elsa ini kan sangat related dengan oil ya. Jadi kita melihat bahwa salah satu saham yang tidak peduli dengan ISG ini adalah Elsa. Elsa hanya peduli dengan harga oil dan korelasinya sangat tinggi. Kalau kita lihat oil, sekarang harga 30, 31 dan saya masih percaya bahwa oil ini belum selesai bearisnya dan target price yang sangat mungkin dicapai adalah 22 sampai 24. Sehingga pada saat secara long term ada target di level 22 sampai 24. Elsa juga tidak akan aman sampai hari ini.
Oke, Elsa tidak akan aman sampai hari ini. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir menguat untuk Elsa. Kita tahu juga minyak dalam beberapa hari terakhir ini menguat dan ada yang mengatakan sepertinya sudah stabil nih kondisi minyak. Artinya ini memberikan sentimen positif yang hanya sementara saja. Iya, sementara Elsa positif. Dan Anda harus tahu bahwa dilihat pandang mata enak naik ya, misalnya. Oke, Elsa beberapa hari lalu 230 loh, sekarang 270. Tetapi pada saat Anda masuk ke Elsa, Anda baru akan tahu ternyata volatility yang ada di Elsa itu luar biasa. Minimal dari support dan resisten itu 15%. Sehingga untuk trading di Elsa, stop loss 10% itu sangat kecil dibandingkan dengan kalau Anda di BBRI, stop loss 10% itu jadi besar sekali. Ini harus diwaspadai oleh investor. Fluktuasinya menjadi luar biasa sekali dan sangat erat dengan oil. Sementara oil itu masih akan bergerak di dalam tren yang bearish, belum selesai. Maka ada opportunity yang cukup besar untuk Elsa ini kembali di drag down kepada 230. Oke, saat ini sudah menyentuh level resisten tertinggi. Kita tahu beberapa hari sudah mengalami penguatan. Sekarang di 270-an ya? Ya. Ya, 270-an ini sudah masuk di dalam area resisten yang perlu dilihat bahwa masih ada kesempatan dia untuk ke 305, tetapi saya tidak yakin dengan harga oil yang mulai sakit lagi, itu Elsa bisa berlanjut. Ya, ini yang harus kita waspadai. Dengan posisi pergerakan oil sekarang sangat memungkinkan kembali di bawah level 28. Dan pada saat itu terjadi, Elsa udah pasti akan ke drag down. Minimal waktunya 3 hari. Jadi ada time range, korelasi antara oil dan Elsa ini range-nya 3 hari. Jadi misalnya oil udah naik, 3 hari kemudian Elsa-nya naik, oil turun, 3 hari kemudian nanti Elsa-nya turun. Mengikuti pergerakan. Mengikuti, dan itu range-nya 2-3 hari, tidak langsung ya. Kecuali kalau kita bicara IHSG dan USD IDR, biasanya korelasinya langsung. Misalnya DXY dengan Dow Jones, biasanya korelasinya langsung. Dengan gold misalnya, tetapi kalau intermarket relation antara oil dan Elsa, delay-nya sekitar 2-3 hari. Waspadai di situ. Oke, masih ada delay 2-3 hari. Artinya kalau misalnya minyak mungkin masih ada potensi naik dalam beberapa hari. Curi start. Tradingnya kejar-kejaran begitu. Betul. Berarti benar-benar harus pantau harga minyak. Iya, itu terus, yang saya katakan sangat beresiko untuk trading di Elsa, betul. Dan sepertinya mungkin yang sudah mendapatkan profit di take profit saja nih untuk Elsa ya. Kalau Elsa mereka beli dari tanggal 22 dari tengah-tengah bulan Februari ya, sekarang udah untungnya lumayan ya, dan nggak ada salahnya untuk di take profit. Oke, itu dia untuk Elsa. Kita beralih ke Kija yang akan membangun proyek kota fashion pertama di Indonesia. Cukup menarik sentimennya. Apakah ini bisa mendongkrak saham Kija sendiri, Pak? Ya, kalau kita trading based on sentiment saja itu tidak bisa diukur. Dengan adanya kota fashion itu pasti nanti ada hubungan dengan revenue dia nantinya seperti apa. Tetapi kita belum tahu kan, itu hanya perkiraan. Ya, jadi kita tidak bisa menghubungkan antara mau bangun kota ini, kota itu, dan seterusnya dengan pergerakan sahamnya. Itu sama sekali tidak ada relationnya, dan kecuali Anda sudah menemukan valuasinya, relatif net asset value-nya berapa, kemudian di-convert ke harga saham, intrinsic value berapa, baru ketahuan. Ini kalau kita ngomong in terms of fundamentalnya. Tetapi kalau sekarang kita bicara dari price action analysis, totally masih bergerak di dalam kondisi sideways, supply and demand equal, artinya belum ada fresh fund yang masuk, dan kita tidak tahu akan kemana. Tetapi yang kita tahu jelas, saat ini dia belum akan bergerak naik minimal sampai 10 minggu ke depan. Range-nya adalah 215 sampai 250. Ya, cukup lama, 10 minggu ke depan ya. Tidak akan ada potensi kenaikan untuk Kija. Kenaikan akan bergerak di dalam range itu. Ya. Tetapi kalau Anda berharap dia kembali break 360 dalam 10 minggu, ada kemungkinan, ada, but very least ya, sangat kecil kemungkinan, sekitar 10-15% lah. Oke, Anda tidak merekomendasikan masuk ke Kija? Tidak, kalau sama-sama properti masih banyak properti lain yang lebih bagus. Oke, apa properti yang mungkin Anda rekomendasikan di tengah saat ini ada undang-undang Tapera? Mungkin BBTN yang paling terkena imbas positif, atau mungkin apa nih yang Anda rekomendasikan, Pak? Kalau kita bicara properti, kita selalu berpegang pada big boys. Big boys itu artinya memang sudah punya pengalaman. Pengalaman bukan hanya sebagai developer, tetapi pengalaman sebagai dia maintain sahamnya seperti apa. Itu ada Ciputra Group, CTRA. Oke, kemudian kalau Anda mau lihat BSDE, itu juga walaupun dia sideways, tetapi dia setidaknya akan bertahan. Jadi sekarang kurang lebih hanya itu. Dan Anda harus ketahui bahwa properti itu ada 3. Yang pertama landed property, itu rumah dan seterusnya. Kemudian commercial dan industrial property ya, itu seperti LBC, KSSIA, dan vertical based property, apartment bisnisnya, APLN dan seterusnya. Ini berbeda. Nah, yang kita sarankan saat ini kita fokus kepada landed property, dan kita sementara avoid property industrial dan commercial. Oke, yang landed property yang pastinya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah kalau kita berpatokan terhadap undang-undang Tapera. Yeah. Apa emiten properti yang paling terkena imbas? Kita bahas saja berikut Pak Gema. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Masih
bersama kami di Market Now sesi pertama segmen IDX First Session Closing. Sebelum melanjutkan perbincangan bersama Bapak Gema Guyardi, kita saksikan dulu informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami Asmi. Silakan Asmi. Terima kasih rekan Sekli. PT Semen Batu Raja Tbk memulai pembangunan pabrik di Desa Bukit Bulan, Provinsi Jambi. Pabrik ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2017 atau 2018. PT Semen Batu Raja Tbk menargetkan pabrik baru di Desa Bukit Bulan, Provinsi Jambi. Diperkirakan akan mulai beroperasi sekitar tahun 2017 atau 2018. Jambi dijadikan lokasi pembangunan pabrik karena memiliki sumber daya alam, khususnya kandungan semen. Pimpinan proyek pembangunan pabrik semen Batu Raja, Suherman, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan line clearing lahan di Bukit Bulan. Secara estafet, perusahaan sedang menyelesaikan semua dokumen perizinan untuk pembangunan dan melakukan kegiatan tambang di Limun Bukit Bulan. PT Semen Batu Raja akan menggandeng tim independen untuk mengkaji kelayakan harga tanah untuk dilakukan pembebasan lahan warga setempat. Sementara itu, masyarakat meminta langkah tepat dari perusahaan yang berencana melakukan kegiatan usaha PT Semen Batu Raja Persero Tbk agar mampu melaksanakan komitmen yang pernah disampaikan dalam sosialisasi di Bukit Bulan pada akhir 2012 lalu. Selanjutnya, PT Dian Sentosa Swastika Tbk telah mengurangi modal ditempatkan dan disetor pada PT DSSA Mas Infrastruktur. Modal dikurangi dari 130 miliar rupiah yang terdiri dari 130.000 lembar saham menjadi 30 miliar rupiah atau setara dengan 30.000 lembar saham. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan kode saham DSSA menarik 100.000 lembar saham, menyusul pengurangan modal dasar DSSA Mas Infrastruktur. Dari semula 500 miliar rupiah yang terdiri dari 500.000 saham menjadi 100 miliar rupiah atau 100.000 saham. Dengan pengurangan tersebut, kepemilikan saham perseroan di DSSA Mas Infrastruktur menjadi 29.990 lembar atau senilai dengan 29,99 miliar rupiah. PT Sinarmas Tunggal sebagai pemilik 10 saham senilai 10 juta rupiah. Dana yang diperoleh dari pengurangan modal di atas akan digunakan untuk mendukung pengembangan bisnis di anak-anak perusahaan yang lain. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk masih akan mengejar tambahan pendapatan dari proyek listrik. Anak usaha Sinarmas Group ini membidik minimal satu lagi proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pada tahun ini. Demikian News Flash, kembali ke rekan Sekli. Ya, terima kasih rekan Asmi. Pemirsa, itu dia tadi informasi terkait dari SMBR dan juga ada DSSA. Mungkin SMBR kita bahas karena ini ada segmen semen ya, industri dasar. Pak Gema, untuk melihat sektor semen sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Karena di tengah sekarang pemerintah juga tengah gencar untuk membangun perumahan ya, 1 juta rumah untuk rakyat. Seperti apa Pak Gema? Jadi kalau kita lihat peta perangnya, pada saat ekonomi lagi bagus, itu biasanya INTP yang kena impact bagus. Kalau ekonomi lagi jelek, biasanya Semen Gresik yang better. Karena parameternya gini, ekonomi lagi bagus tuh pembangunan di DKI dan Jawa Barat itu biasanya lebih keras, lebih kuat, agresif daripada pembangunan di kota-kota yang lainnya. Nah itu parameter di situ. Dengan adanya slowing growth daripada GDP yang kita alamin sekitar 6 bulan yang lalu, biasanya itu akan menghambat pertumbuhan properti dan seterusnya untuk di daerah ibu kota dan sekelilingnya. Makanya bisa kita lihat impactnya di INTP juga flat-flat saja. Kemudian kalau Anda amati Semen Gresik juga memang mau tidak mau harus diakuin kena imbasnya tuh ada gitu ya. Dan ini erat hubungan dengan penjualan kan, home sales. Sehingga untuk saat ini sampai setidaknya akhir tahun 2015 belum akan terlihat dampak yang signifikan bahwa semen ini akan berjaya seperti tahun 2009 sampai 2011. Jadi parameter saya bicara bahwa stok itu bagus, selalu kita asumsinya kayak Unilever yang didiemin naik sendiri tetapi bukan flat. Ya sekarang sedang flat. Dan kalau kita lihat BCA juga kurang lebih, karena BCA itu selling power untuk KPR kan cukup tinggi sekali. Nah sekarang dia banyak flatnya kan dibandingkan dengan
saham-saham yang lain yang memang lebih ke kredit modal kerja dan seterusnya. Jadi ini bisa tergambar lah setidaknya antara semen Gresik, kemudian saham properti dan banking yang banyak KPR itu impact, dan semen belum terlalu menarik untuk saat ini. Oke, semen industri dasar belum terlalu menarik saat ini. Mungkin kita lanjutkan ke emiten properti Landed House yang tadi Anda katakan cukup menarik untuk dicermati. Karena sekarang juga ada program 1 juta rumah, ada Tapera. Artinya memang Landed House ini pengembang properti yang khususnya Landed House, apalagi masyarakat rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Emiten apa yang pastinya sangat berkaitan dengan ini, Pak? Kalau emiten-emiten yang untuk melayani sektor sangat-sangat bawah, misalnya rumah sederhana tipe 45, tipe 70, ini agak berat untuk Anda lihat yang ada volatility di market. Kebanyakan mereka tidak banyak yang punya volatility, misalnya kayak GPRA, kemudian NRCA itu, GPRA, kemudian kayak PPRO ya, ini kan perumahan-perumahan yang memang kecil ya, diperuntukkan untuk itu. Nah ini tidak begitu banyak yang bisa Anda nikmati dari sana, karena mereka sendiri juga harus fokus kepada bisnisnya. Mereka tidak memiliki cash flow khusus untuk memaintain harga sahamnya. Jadi topik dari pembicaraan property stocks kita batasi adalah yang memang sudah menjadi top 5 di Indonesia, yang brandnya sudah cukup kuat, Ciputra, Lipo, dan kemudian Sinarmas melalui BSDE-nya. Tidak akan jauh-jauh daripada itu, sehingga kebijakan Tapera ini saya rasa less impact ya, karena daya beli untuk rumah sendiri nampaknya juga ada masalah nih dalam waktu 3-4 bulan terakhir. Walaupun rumah dikasih promo seperti apapun, nggak usah dinaikin ya, nggak usah berpikir mau naik harga lah, dengan harga yang sekarang aja tidak gampang menjual rumah begitu. Daya beli masyarakat untuk membeli properti juga masih belum terdongkrak naik saat ini ya, walaupun sudah diberikan beberapa sentimen untuk bagaimana meningkatkan harga properti. Ya, mereka hold position, mereka ingin lihat apa yang akan terjadi di Indonesia ini dalam waktu 1 tahun ke depan. Mereka tidak mau melakukan investment, karena pada saat mereka berinvestasi di landed, ini menjadi aset yang pada saat mereka membutuhkan uang tidak bisa diliquidate dalam waktu 2-3 minggu. This is the main problem di Indonesia saat ini. Oke, CTRA, ada Lipo, ada BSDE yang mungkin patut dicermati ya. Saya tetap melihat CTRA masih ada peluang untuk kembali menguat ya, dan target price-nya di 1.500-an. Oke, target price untuk CTRA di 1.500. Mungkin setelah ini kita akan membahas sektor perbankan yang cukup menarik dalam beberapa hari terakhir, cukup tertekan karena ada informasi kebijakan pembatasan NIM, tetapi sepertinya sekarang tekanan itu sudah mulai stabil ya. Sudah mulai stabil ya. Perbankan sudah mulai rebound kembali. Kita bahas usai jeda berikut, Pak Gema. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Market Now, sesi pertama segmen IDX First Session Closing. Saya masih bersama Bapak Gema Guyardi, Associate Director UOB Kay Hian Securities, dan juga Presiden Direktur dari Astronaci International. Jangan lupa Anda juga dapat ikut memberikan komentar dan pertanyaan mengenai topik kali ini di akun Twitter kami @IDX_channel. Ya Pak Gema, tidak terasa kita sudah di segmen terakhir ya. Ini tadi terakhir kita bahas emiten properti mana yang kira-kira terkena dampak, tetapi dampak dari Undang-Undang Tapera, tapi sepertinya less impact ya. Tadi untuk emiten-emiten besar yang sering berseliweran di layar kaca kita harusnya tidak begitu ya. Tapi Anda merekomendasikan CTRA tadi targetnya di 1.500. Nah, mungkin kita beralih ke emiten perbankan, cukup menarik dalam beberapa hari terakhir terkoreksi, tekanannya cukup dalam dan sekarang sepertinya sudah mulai stabil. Sudah perbankan-perbankan besar sudah mengalami rebound kembali seperti BBCA, BBRI, BMRI ya. Seperti apa Anda melihat sektor perbankan saat ini, Pak? Jadi pada prinsipnya kejadian kemarin kalau saya lihat ini adalah misleading daripada information. Jadi ada banyak informasi yang tidak seharusnya dipublikasikan tetapi dipublish. Contoh, ada ketidakkonsistenan, dipublish bahwa pemerintah itu akan mengatur tentang batasan keuntungan. Itu otomatis semua akan melakukan sell off dong. Mana ada perusahaan yang dibatasin lalu kita mau jadi investornya. Lalu kemudian beberapa hari lagi BI mengatakan oh enggak, BI tidak meregulasi. Nah, hal ini kan merupakan sebuah misleading. Jadi kalau pergerakan harga saham naik turun yang disebabkan oleh sebuah informasi yang misleading atau tidak sesuai dengan pada aturan yang semula, noise yang terjadi itu bisa kita abaikan. Artinya pada saat indeks atau BBRI misalnya atau BBCA itu turun akibat news yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, ya itu adalah kesempatan Anda untuk masuk pada saat dia turun. Sama kejadian seperti bom misalnya. Ya kan? Begitu ada bom, pasti indeks itu turun 1%, 2%, tetapi biasanya setelah ditangani dengan baik, sorenya hijau, dan itu udah berulang-ulang. Makanya kejadian ada bom, itu biasanya blue chips itu bisa kita beli intraday. Ya, ini bisa menjadi peluang ya untuk peluang, masuk ke saham-saham. Jadi kita lihat lah ya, jangan sampai panik-panik karena pembatasan kredit itu doesn't make sense. Sebuah
BUMN dan semua bank di seluruh Indonesia dibatasin NIM-nya itu mana mungkin? Itu kan merupakan common sense yang tidak mungkin, pasti ada misleading. Nah, biasanya market ini akan bereaksi overreacted, mereka jual, and at the end, the big fund masuk lagi dan mereka dapat barang murah dan pada akhirnya profit. Nah, ini yang investor harus mulai teredukasi bahwa harus bisa memfilter informasi yang misleading sama informasi yang benar. Gitu. Jadi saat ini sudah berkurang. Kalau gitu kita lihat dari tekanan price action-nya, nampaknya banking tidak lagi dipukulin ya. Karena bisa jadi mereka kemarin yang jual itu ada yang short selling, ada yang memang investor retail yang cukup besar mereka keluar. Maka bisa jadi saat ini kesempatan untuk melakukan akumulasi. Karena hitungan kita tanggal 25 itu harusnya BBRI udah mulai kena bottoming dan besok sampai tanggal 29 dan seterusnya ada peluang rebound. Karena waktu dia turun itu meninggalkan gap di 11.800 ya. Ya, untuk banking sepertinya bervariasi, ada yang melemah, ada yang menguat. Kita bahas yang menguatnya saat ini ada BTPN ya. BTPN karena undang-undang Tapera atau apa nih mungkin pasti. yang memberikan. Dan BTPN ini kalau Anda lihat ini saham yang nggak karu-karuan turunnya ya. Kalau kita perhatikan dari tahun 2015 awal saja itu harganya di 4.200, sekarang harganya di 2.000 udah turun separuh kan? Ya. Dan kemudian sekarang tiba-tiba naik dan pergerakan tiap hari tidak liquid. Saya termasuk investor yang tidak mau membeli saham-saham seperti ini. Oke, Anda tidak merekomendasikan untuk BBTN. Oke gitu. Yang tadi BTPN kan? Ya, sekarang BTPN. Kalau sekarang BBTN kita lihat ya ini bergerak di dalam trend bullish, tidak jelek untuk kita beli. Jadi selain big boys tadi, Anda bisa mempertimbangkan BBTN juga gitu. Oke, mungkin apa yang masih bisa dicermati untuk perdagangan sesi kedua saat ini, nanti menjelang sesi kedua, Pak? Saat ini sudah ditutup ya sesi pertama untuk perdagangan hari ini. Untuk sesi 2 saya rasa masih akan tetap seperti ini dan mudah-mudahan mengikuti indeks Dow Jones ya tutupnya plus gitu. Oke, masih akan menguat ya penutupan nanti diperkirakan oleh Pak Gema. Apa yang Anda rekomendasikan mungkin saham yang masih bisa ditradingkan hari ini, Pak? Anda bisa lakukan buy on weakness di Bank BRI, kemudian Bank Mandiri, silakan bersiap-siap untuk saham-saham tersebut. Gitu. Ya, ada BBRI dan juga BMRI ya. Silakan bersiap-siap. Fokus di sana kan? Buy on weakness di dua saham khususnya perbankan ini ya. Baik, terima kasih Pak Gema sudah memberikan rekomendasinya untuk perdagangan hari ini. Kita lihat ISG kita saat ini berada di 4.658 poin. Plus 1? 78 menguat 0,01% ya. Semoga saja ini bisa bertahan dan melanjutkan penguatan sampai penutupan perdagangan sesi kedua nanti. Terima kasih Pak Gema, sukses selalu untuk Anda. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Now sesi pertama. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Selanjutnya akan hadir Market Headlines bersama Erwin Surya Brata. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, di Official Indonesia Stock Exchange Channel. Saya Liani Anwar, happy trading day dan salam profit.